Perkenalkan, nama saya Priscilla Yosefani, NIM 190403-110. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi 1 yang berjudul Konsep Proses Manajemen. Sumber yang saya gunakan adalah Jurnal Ekonomi dan Bisnis volume 15 nomor 2 tahun 2014 dan juga modul Universitas Terbuka dari materi Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu manajemen. Terdapat beberapa gerakan pemikiran manajemen yang tercatat secara formal. Dapat dikelompokkan menjadi 5 teori. Yang pertama ada Scientific Management Theory. Pada awalnya, ilmu perkembangan manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Secara khusus menyebabkan tumbuhnya kebutuhan akan pendekatan yang sistematis mengenai manajemen. Kemudian para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul, baik itu di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Para pemikir itu yang terkenal antara lain Robert Owen, Henry Fayol, dan Frederick W. Taylor. Yang termasuk dalam gerakan pemikiran manajemen ini antara lain teori manajemen klasik dan juga teori manajemen ilmiah. Yang kedua, ada General Administrative Management Theory. Teori ini lebih menitikberatkan kepada pemikiran terkait aspek pengaturan administratif keseluruhan aktivitas manajemen. Landasan dasar dari teori ini adalah pemikiran mengenai bagaimana pengaturan aktivitas suatu organisasi secara keseluruhan. Aliran yang termasuk dalam pemikiran manajemen ini adalah teori organisasi klasik dan teori manajemen klasik. Beberapa tokoh dalam aliran ini antara lain Henry Fayol, Max Weber, Seth Barnard, Luther Gulick, dan James Money. Yang ketiga ada Behavioral Management Theory. Behavioral Management sendiri adalah sebuah sistem manajemen untuk menggerakkan pekerja atau orang lain dengan menggunakan pendekatan berbasis dan terpusat pada perilaku manusia, dengan menganalisis hal-hal yang mendasari aktivitas temporarinya sesuai dengan kebutuhan atau motif pencapaian si pekerja atau manusia tersebut. Nah, dari analisis tersebut, para manajer mampu memainkan peran dalam mengorganisir ataupun memobilisasi produktivitas pekerja berdasarkan motif yang muncul dari setiap pekerja. Pengertian lebih mudahnya, behaviorist merupakan metode yang mencoba menganalisis hubungan motivasi pekerja dan produktivitas kerjanya. Tokoh yang termasuk dalam aliran ini adalah Hugo Mintenberg, Mary Parker Follett, Alto Mayo, Abraham Maslow, Frederick Herzberg, Herbert A. Simon, Chris Argyris, dan Stacy G. Adams. Yang keempat, ada Quantitative Management Theory. 3 area yang ada dalam pemikiran ini adalah Management Science, Operations Management, dan Management Information System. Manajemen kuantitatif meliputi 4 aspek yang terkait, antara lain aplikasi statistik, optimalisasi model, teknik informasi, dan simulasi komputer. Perkembangannya dimulai dengan digunakannya kelompok-kelompok riset operasi dalam memecahkan permasalahan dalam industri. Teknik riset operasi sangat penting sekali dengan semakin berkembangnya teknologi pada saat ini dalam pembuatan dan pengambilan keputusan. Penggunaan riset operasi dalam manajemen selanjutnya dikenal dengan aliran manajemen science. Tokoh dalam pemikiran manajemen kuantitatif ini adalah von Neumann pada tahun 1940. Yang kelima, ada Modern Management Theory. Kerangka pemikiran dari teori ini adalah manajemen modern. Pendekatan-pendekatan dalam pemikiran manajemen modern ini antara lain, yang pertama, pendekatan proses, di mana tokohnya adalah Harold Kunz, dalam artikelnya menyebutkan manajemen jungle theory. Yang kedua, pendekatan sistem. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi dan tidak terpisahkan. Yang ketiga, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi digunakan untuk menjembatani celah antara teori dan prakteknya. Biasanya antara teori dengan praktek harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, pendekatan manajemen strategik, di mana adalah konsentrasi pada proses pengambilan keputusan dan kajian, serta analisis aktivitas terkait kinerja jangka panjang suatu organisasi. Yang kelima, pendekatan gaya manajemen Jepang. Gaya manajemen Jepang yang dianut memiliki 4 elemen utama. Yang pertama, kebersamaan.
di mana nilai kebersamaan ini mampu mempertahankan efektivitas dan semangat kerja untuk menghasilkan konsensus sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, kesamaan, di mana letak geografis Jepang yang menyendiri dan terisolasi laut membuat masyarakat Jepang memiliki nilai kesamaan. Yang ketiga, falsafah Konfusius. Falsafah ini mengerjakan tentang arti setia dan patuh terhadap senior atau atasannya, kewajiban atasan terhadap bawahan, dan juga kerja keras. Yang keempat, tingkat pendidikan tinggi, di mana 90% penduduk Jepang telah menyelesaikan studi sekolah menengah, mampu menyukseskan Jepang dan menyelesaikan program pengendalian mutu. Terakhir, yang keenam, pendekatan excellence management. Pendekatan utama dari excellence management ini adalah mengarahkan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai sesuatu excellent. Terakhir, yang keenam, ada pendekatan excellence management. Pendekatan utama dari excellence management adalah mengarahkan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai sesuatu yang excellence. Kemudian saya akan membahas definisi dari manajemen. Pengertian manajemen sendiri mencakup beberapa kata kunci. Yang pertama, proses yang merupakan kegiatan yang direncanakan. Yang kedua, kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan yang sering kita sebut dengan fungsi manajemen. Yang ketiga, koordinasi kegiatan. Yang keempat, tujuan organisasi yang ingin dicapai melalui suatu aktivitas. Yang kelima, sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang keenam, pencapaian tujuan dengan efektif dan efisien. Dari definisi-definisi tersebut, disimpulkan bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Kemudian, saya akan membahas tentang proses atau fungsi manajemen. Proses manajemen mencakup beberapa kegiatan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan, yang berarti menentukan atau memilih alternatif pencapaian tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Perencanaan sangat diperlukan untuk mengarahkan kegiatan suatu organisasi. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinasi sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada tahap pengorganisasian ini, ditentukanlah suatu struktur organisasi di mana kita menentukan direkturnya dan bawahan-bawahannya. Yang ketiga, pengarahan. Setelah struktur organisasinya ditetapkan, setelah itu ditentukanlah orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tersebut. Lalu selanjutnya, membuat bagaimana orang-orang tersebut dapat bekerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengendalian. Elemen terakhir dari proses manajemen adalah pengendalian, di mana pengendalian sendiri bertujuan untuk melihat apakah kegiatan suatu organisasi sudah sesuai dengan rencana atau belum. Manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Fungsi pengendalian adalah 4. Yang pertama, menentukan standar prestasi. Yang kedua, mengukur prestasi yang telah dicapai. Yang ketiga, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi. Dan yang keempat, melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Kemudian saya akan membahas tentang jenis-jenis manajemen. Berdasarkan hierarkinya, ada manajemen puncak atau top manajemen, di mana manajer tingkat atas bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Biasanya, mereka terdiri atas kelompok kecil manajer. Tugas mereka menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum. Yang kedua, ada manajemen menengah atau middle level management. Manajer menengah terdiri atas kelompok manajer yang lebih besar dibandingkan dengan manajer puncak. Tugas mereka adalah melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak, serta mengordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasional.
Yang ketiga, ada manajemen tingkat bawah atau lower level. Manajer tingkat bawah mengawasi karyawan secara langsung. Mereka tidak mengawasi manajer-manajer lainnya. Tugas mereka mengawasi dan mengoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh para karyawan. Kemudian jenis manajer berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada manajer umum. Manajer umum bertanggung jawab mengawasi unit tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus. Manajer umum bertanggung jawab dalam aktivitas pemasaran, keuangan, dan operasi divisi tersebut. Yang kedua ada manajer fungsional. Manajer fungsional bertanggung jawab terhadap satu aktivitas organisasi tertentu. Contohnya, manajer pemasaran mengawasi aktivitas pemasaran organisasi. Dia tidak bertanggung jawab terhadap aktivitas keuangan meskipun melakukan koordinasi dengan manajer keuangannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peranan manajerial atau managerial role. Seorang manajer memiliki 3 peranan. Yang pertama adalah interpersonal atau hubungan manusiawi. Spesifiknya, manajer harus bisa menjadi figur bapak yang menjadi simbol organisasi, memimpin rapat, ataupun membuka acara. Yang kedua, manajer harus bisa menjadi pemimpin, memberikan contoh pada bawahan dan memotivasi bawahannya. Yang ketiga, manajer harus dapat menjadi penghubung, yaitu mengkoordinasikan kegiatan kepada antar departemen yang ada di suatu organisasi atau perusahaan. Peranan yang kedua adalah informasi. Spesifiknya adalah manajer sebagai monitor atau mengawasi kegiatan dalam organisasi. Kemudian diseminator, yaitu menyebarluaskan informasi kepada anggota-anggota organisasinya. Dan sebagai juru bicara, di mana manajer menjadi wakil organisasi dalam memberi pidato dalam suatu acara-acara di luar dari perusahaan. Peran yang ketiga, pengambilan keputusan, di mana seorang manajer harus memiliki jiwa kewirausahaan untuk membuat keputusan yang mendorong pertumbuhan perusahaan, seperti membuat produk baru atau melakukan ekspansi usaha. Yang kedua, penyelesaian gangguan, di mana manajer harus dapat menyelesaikan gangguan yang timbul pada organisasinya, misalnya pemogokan buruh ataupun perselisihan dalam antar anggota organisasi. Yang ketiga, pembagian sumber daya, di mana manajer harus dapat membagi sumber daya dalam organisasi, misalnya menentukan anggaran untuk departemen dan menentukan gaji ataupun bonus karyawan. Dan yang terakhir sebagai perunding, di mana manajer harus dapat melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan organisasi, misalnya berunding tentang pemasok atau distributor. Terakhir, saya akan membahas tantangan bagi manajemen. Dunia ditandai dengan perubahan-perubahan yang dinamis, di mana perubahan-perubahan lingkungan tersebut akan berpengaruh bagi manajemen. Seorang manajer harus dapat menyesuaikan diri, agar dia dapat selalu sukses, bertahan, dan juga berkembang. Manajer harus dapat beradaptasi dengan lingkungannya, dan juga selalu belajar akan beberapa isu-isu yang terjadi di lingkungan. Beberapa isu-isu yang menjadi tantangan bagi manajer adalah yang pertama, pendidikan dan pengalaman atau profesionalisme. Pendidikan bukan merupakan satu-satunya syarat kesuksesan bagi seorang manajer. Bahkan banyak manajer yang sukses meskipun tidak pernah menempuh pendidikan formal. Akan tetapi, di masa mendatang dengan semaraknya era profesionalisme, pendidikan formal akan menjadi semakin penting. Tantangan yang kedua adalah kebutuhan akan visi. Tantangan yang kedua adalah kebutuhan akan visi. Visi merupakan kemampuan untuk melihat masa mendatang ataupun jangka panjang, yaitu dalam hal tujuan organisasi dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Seorang manajer atau pemimpin biasanya mempunyai visi yang jelas. Visi dapat menghidupkan semangat bekerja atau membangun. Tantangan yang ketiga adalah globalisasi. Kata globalisasi merupakan kata yang sangat populer akhir-akhir ini. Globalisasi atau dimensi internasional menjadi semakin penting bagi perusahaan multinasional yang bergerak di beberapa negara. Go internasional merupakan salah satu pilihan strategis perusahaan yang ingin selalu atau terus berkembang. Seorang manajer harus dapat menyikapi hal ini, dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya memperbaiki komunikasi internasional. Seorang manajer harus dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris, karena bahasa tersebut merupakan bahasa internasional. Demikianlah presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak disengaja. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengajar, yaitu Profesor Harmay Nasution dan juga Bapak Andri Nasution.